الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. الشيخ النووي الجاوي البantani rahimahullahu ta'ala menceritakan suatu kisah dalam kitab Qami'ut Tughyan, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi kita tidak menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang dibakar. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini kita atau Syekh Nawawi Al-Jawi ingin menceritakan kedermawanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana sayyiduna Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Ibrahim alaihissalam idza arada al-akla. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin makan, ya. Ingin apa? Ingin makan. Idza arada al-akla yamshil maila wal mailaini fi talabi dhaifi liyakula ma'ahu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin makan, ya, beliau berjalan selama 1 kilo atau 2 kilo atau seterusnya. Ya. Ngerti sampai sini? Jadi sebelum beliau makan, beliau berjalan terlebih dahulu. Entah itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Kenapa demikian? Fi talabid dhaifi liyakula ma'ahu. Beliau mencari orang fakir, ya. Beliau mencari orang miskin, ya. Beliau mencari tamu dan lain sebagainya. Liyakula ma'ahu, agar orang tersebut bisa makan dengannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ingin makan, beliau terlebih dahulu berjalan 1 kilo, 2 kilo atau bahkan 100 kilo, ya. Sampai seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari orang fakir, miskin, agar orang fakir miskin itu, ya, orang lemah itu bisa makan bersamanya. Sehingga apa maksudnya di sini? Nabi Ibrahim tidak ingin makan sendiri, ya. Tapi beliau mencari orang fakir miskin yang ingin makan dengannya. Wa kana yubna abad dhaifan. Sehingga Nabi Ibrahim pun dijuluki dengan bapaknya orang fakir miskin, ya. Seperti itu. Ini laqab atau julukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana yubna abad dhaifan. Sehingga beliau pun digelari, dijuluki dengan bapaknya orang fakir miskin. Wa arada an yaj'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diyafatan ila yaumil qiyamah. Lebih-lebih beliau ingin menjadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tamunya sampai hari kiamat. Ya. Ingat, yang namanya tamu itu harus dimuliakan, dihargai. Ya, apa bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man amana billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, itu yang diinginkan Nabi Ibrahim. Wa arada ay yaj'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diyafatan ila yaumil qiyamah. Bahkan keinginan beliau Nabi Ibrahim ini, ya, Nabi Muhammad belum ada saat itu. Tapi beliau sudah tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir, nabi penutup, rasul penutup. Ya. Beliau ingin agar menjadikan umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai tamunya sampai hari kiamat. Faqala Allahu lahu, ya. Faqala Allahu lahu, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Innaka la taqdir ala dzalika." Ya.
Wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya. Sebelum engkau melakukannya maka umurmu pun akan habis. Engkau pun akan meninggal. Misalnya di sini innaka la taqdir ala dzalika. Ya. Engkau tidak akan mampu untuk melakukannya wahai Ibrahim. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya, Ilahi, wahai Tuhanku, ya, wahai Allah, ya. Anta ta'lamu bihali, ya. Engkau mengetahui keadaanku. Engkau mengetahui situasiku, kata Nabi Ibrahim. Engkau yang maha tahu akan keadaanku. Ya. Wa qadirun ala ijabati su'ali, dan engkaulah yang maha mampu untuk mengijabah, ya, untuk mengabulkan permintaanku. Memang engkau tadi mengatakan, ya, kata Nabi Ibrahim tadi sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la taqdir ala dzalika. Engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Namun Nabi Ibrahim kembali meminta, ya, Ilahi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu bihali. Engkau mengetahui keadaanku, engkau mengetahui situasiku, wa qadirun ala ijabati su'ali, dan engkau maha mampu untuk menjawab, ya, untuk mengabulkan permintaanku. Apa permintaan tadi? Menjadikan umat Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi Ibrahim ingin menjadikan umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai tamunya sampai hari kiamat. Jadi beliau ingin memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian, ya, kemudian apa yang dilakukan? Fastajaballahu lahu. Ya. Maka Allah pun menjawab permintaannya. Ya, permintaan Nabi Ibrahim. Fastajaballahu lahu. Maka Allah mengabulkan permintaannya. Fa amara Jibril ayyatiyahu bikafin min kafuril jannah. Nah, fa amara Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan malaikat Jibril, ya. Fa amara Jibril ayyatiyahu bikafin min kafuril jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta malaikat Jibril untuk memberikan kafur. Ya, kafur. Kafur di sini semacam apa namanya? Semacam, ya, seperti Allahu a'lam seperti apa, yang penting yang kita tahu kafur itu kan buat nulis atau apa sebagainya, ya, atau semacam apa namanya? Pengawet. Bukan pengawet, tapi juga yang dimaksud di sini kafur di sini adalah pasir, ya, semacam pasir atau semacam kafur tadi, min kafuril jannah, dari surga. Nah, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, ambilkanlah aku kafur dari surga. Ambilkanlah aku semacam, ya, apa tadi? Semacam pasir dari surga. Ya. Untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa yas'adu bihi ila jabali Abi Qubaisin. Nah, dan dengan kapur itu nanti Nabi Ibrahim membawa kapur itu, membawa pasir itu ke Jabal, ke gunung Abi Qubais, salah satu gunung. Silahkan bawa pasir ini ke gunung Abi Qubais. Wa yanfuhu fil jawi, dan tiupkanlah kapur itu. Ya, misalnya sentuhlah kapurnya, digenggam oleh Nabi Jibril, kemudian ditiupkan dari atas gunung. Ya. Fa fa'ala dzalika. Maka Nabi Ibrahim pun melakukan demikian, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantashara fil ardi, dan dia fantashara, apa yang tadi dia tiup tadi itu dia menyebar ke seluruh dunia, seluruh bumi. Ya.
Fantashara fil ardi fa kullu mawdi'in waqa'a fihi syai'un minhu shara milhan ila yaumil qiyamah. Maka setiap ada kafur di situ, yang kafur yang ditiupkan oleh Nabi Ibrahim tadi itu akan menjadi milhan, ya, menjadi garam. Nah, ya. Ngerti sampai sini? Fa kullu mawdi'in, setiap tempat yang ada kafurnya, ya, shara milhan ila yaumil qiyamah, itu akan menjadi garam. Tinggal. Jadi garam itu, ya, garam yang kita gunakan untuk masak apa sebagainya, ya, itu garam hasil dari kafur yang dulu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim meniupkannya di atas gunung agar dia menyebar. Nah, jadi itu sumbangsih, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengijabah doanya Nabi Ibrahim. Dan kafur itu atau garam yang sampai sekarang itu yang kita gunakan, itu adalah kontribusi, itu adalah hal yang Nabi Ibrahim berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fajami'ul milhi alladhi, maka fajami'ul milhi alladhi fil ardi min diyafati Ibrahim alaihi salam. Ya, maka seluruh garam yang ada di atas bumi ini, ya, min diyafati Ibrahim alaihissalam, itu dari kebaikan Nabi Ibrahim. Ya. Kada dzakarahu Ahmad As-Suhaimi wa Ahmad bin Al-Imad. Inilah yang disebutkan atau inilah yang diceritakan oleh Al-Imam Ahmad As-Suhaimi dan Imam Ahmad bin Imad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dari kisah ini, ya, bagaimana kedermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita contoh, ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bisa juga kita rasakan sampai sekarang, yaitu garam yang ada di bumi ini, ya, itu karena permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.